Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sapar Muhaimin, kelas 3G dengan NIM 1054011119220 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan berbahasa. Bahasa menunjukkan bangsa yang berarti bahwa baik atau buruk sifat dan tabiat orang dapat dilihat dari tutur kata dan bahasanya. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Belajar berbicara lisan merupakan salah satu upaya yang harus ditingkatkan oleh peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berbicara secara lisan. Maka, berbahasa lisan juga sangat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, tiap-tiap pendidik perlu mempelajari bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbahasa di sekolah dasar agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Ada 4 upaya meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Yang pertama, guru menjadi model yang baik untuk dicontoh oleh siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dalam pendekatan modeling the way. Yang ketiga, adanya penilaian keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Yang keempat, sekolah membuat program sehari bahasa Indonesia. Adapun faktor penghambat dalam berbahasa lisan adalah kekurangan interaksi antara murid dengan pendidiknya, sehingga siswa tidak mendengar pembicaraan dari gurunya dan tidak termotivasi dalam melakukan proses pembelajaran dan berbahasa lisan. Proses menyimak mempunyai peran penting dalam meningkatkan pengetahuan siswa dalam berbahasa lisan. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama, kurangnya minat siswa dalam membaca. Yang kedua, tidak adanya kemampuan dan mendengar. Yang ketiga, sedikitnya keterampilan dalam berbicara. Yang keempat, kurangnya motivasi dalam melakukan proses pembelajaran. Fungsi keterampilan berbahasa bagi anak. Yang pertama, sebagai alat untuk berinteraksi atau interaksional. Yang kedua, merupakan alat untuk diri atau personal. Yang ketiga, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan heuristik. Dan yang keempat, untuk menyatakan imajinasi dan hayal. Selanjutnya, dilihat dari struktur kalimatnya, penggunaan bahasa lisan anak-anak di bahasawan berfungsi: 1. Untuk menyatakan perasaan atau ekspresi. Yang kedua, meminta suatu pendapat, tanggapan atau jawaban. Yang ketiga, untuk menjelaskan informasi atau materi pelajaran. Yang keempat, memberi atau membuat contoh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.